الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarna bil isti'anati ilallahi bis sabri was shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ahlil ibadah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada dasarnya waktu dan hidup ini adalah kesempatan sekaligus ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan apapun yang kita miliki, baik dari umur, waktu muda, harta benda, ilmu pengetahuan, jabatan dan sebagainya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan pergantian tahun baru ini, satu hal yang sangat penting kita lakukan adalah melakukan evaluasi diri tentang seberapa jauh ketaatan yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun berlalu. Apakah kebaikan dan amal soleh lebih banyak daripada keburukan dan kemaksiatan, atau masih sebanding antara keduanya, atau justru sebaliknya? Jika masih banyak dosa dan kesalahan, marilah kita melakukan pertaubatan dengan taubatan nasuha, meninggalkan kesalahan serta berusaha bangkit untuk memperbaiki kesalahan dengan melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ada beberapa hal penting untuk kita lakukan dalam menapaki kehidupan lembaran tahun baru yang semakin banyak tantangan, cobaan dan godaan, bahkan semakin ketatnya persaingan hidup di zaman global ini. Di antaranya yang pertama, memperteguh komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah, surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Lalu yang kedua, bekerja dan beramal soleh dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Lalu yang ketiga, memandang ke depan dengan percaya diri dan penuh semangat atau optimis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin tidak akan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan kondisi apapun, dia akan menghadapinya dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjauhkan diri dari sikap pesimis. Bahkan tantangan kehidupan dijadikan batu pijakan untuk lebih baik dan lebih maju, lebih ulet dan lebih tekun, lebih beriman dan lebih bertakwa. Dia memahami bahwa Islam melarang sikap berputus asa. Dia memahami bahwa Islam melarang sikap berputus asa, sebagaimana penggalan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Lalu yang terakhir, bertakwa dan bersabar. Apapun usaha yang telah kita lakukan dalam mengerjakan kebaikan harus disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan segala keperluannya. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 3. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa 'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamali ala zaini ibadik wa syurafi ibadik sayyidina wa Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabatihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muta'ali 'anil musyarakati li syairil bashar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyyil mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidul abrar
وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتنصرنا بها بعبادك الصالحين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.